Pemirsa, kita akan berbincang dengan Serka Karnita selaku Babinsa di Desa Cisontrol Ranca saat melakukan penangkapan pelaku mutilasi di Ciamis, Jawa Barat. Selamat malam Pak Karnita. Selamat malam Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Karnita, selaku pada saat menangkap pelaku, ini sebenarnya kronologinya seperti apa Pak? Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak? Mohon izin Mbak, sebelumnya saya pribadi dan keluarga besar Koramil 1310 Rancah, Kodim 0613 Ciamis mengucapkan bela sungkawa pada almarhumah. Semoga almarhumah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala diampuni segala dosa-dosanya. Kemudian pada keluarga mudah-mudahan diberikan ketabahan, Mbak. Amin. Lantas untuk kronologinya pada saat penangkapan dari pelaku ini, apakah dari petugas ataupun dari Bapak sendiri melihat langsung atau justru sebelumnya mendapatkan laporan dari warga? Mohon izin menjelaskan, Mbak. Ini sesuai fakta saja ya, Mbak ya. Jadi saya nggak mengeluarkan statement yang menurut saya tidak jelas ya, Mbak ya. Mohon izin menjelaskan untuk kronologisnya sekitar pukul 07.30 saya ditelepon Kadus Cisontrol Blok Cimeong, dan dari desa Cisontrol sendiri itu menelepon saya, Mbak, mengasih tahu bahwa ada kejadian pembunuhan dan dimutilasi. Kemudian setelah itu saya terima laporan, saya melaporkan ke Komandan Koramil 1310 Rancah, Kapten Infanteri Saji Sasmita. Setelah mendapatkan izin, saya langsung berangkat ke TKP. Kemudian mohon izin, setelah saya berangkat ke TKP sekitar 10 menit dari rumah, saya bertemu dengan warga masyarakat di situ yang sudah berkerumun dan membawa alat-alat mungkin kayak pentungan, Mbak, ya kan gitu. Setelah itu, saya tanyakan, coba berhenti memarkirkan motor, saya tanyakan ke warga masyarakat di Cimeong, ada apa yang sebenarnya. Ternyata masyarakat ngasih tahu, Pak, tolong dilihat Pak, itu ada kejadian di pos ronda katanya kan. Itu enggak dikasih tahu ada apa-apa di situ. Ternyata setelah saya coba mendekat ke pos ronda, ternyata di situ saya temukan ada potongan tubuh, Mbak. Itu saya spontan kaget, itu ada kaki yang saya lihat. Di situ saya, ini sangat-sangat sadis dalam batin saya kan, gitu. Kemudian saya tanya lagi, Pak, kalau ini pelakunya mana, kan gitu. Ya. Coba Pak tunggu sebentar ke keluarga itu. Ya. Lantas pada saat menemukan potongan tubuh, Pak Karnita, apakah pelaku langsung segera ditangkap oleh tim Babinsa dan apakah ada perlawanan dari pelaku? Mohon izin Pak menjelaskan, setelah itu saya pendalaman melaksanakan melihat, memantau kan, ternyata yang pelaku itu datang, Mbak, dengan membawa di tangan kirinya pisau, di tangan kanannya dia bawa potongan tangan gitu, Mbak. Sambil dia mondar-mandir bolak-balik kan, saya mencoba mendekat dan saya ngomong dulu nih ke warga, karena warga kan sudah banyak berkerumun dan dia inginnya menangkap si pelaku kan gitu. Ya. Saya ngomong ke warga, tolong jangan dulu berbuat yang macam-macam. Nanti dulu, itu kan manusia sama, walaupun sikapnya salah, tetapi kita coba hati kita, itu manusia walaupun salah. Kemudian setelah itu, saya bertanggung jawab, kata saya, jangan sampai macam-macam kan. Saya bercoba merapat ke si pelaku, ya sambil saya mediasi. Mudah-mudahan si pelaku tersebut sadar begitu, Mbak. Ada kesulitan pada saat penangkapan pelaku, Pak Karnita? Dalam waktu itu, Mbak, saya situasinya tegang sekali, Mbak, aslinya. Jadi siapa sih orangnya yang nggak melihat potongan tubuh dan orang yang si pelaku datang kan? Nah, saya di situ saya mulai mendekati pelaku sambil mundur maju kan. Ya intinya saya sambil nunggu bantuan dari pihak rekan-rekan dari Koramil Rancah
kemudian dari pihak Polsek Rancah juga, Mbak. Gitu. Pak Karnita, Nah, saya ingin setelah baik, Pak Karnita, ya, saya Mbak. ingin mengkonfirmasi pada saat pelaku melakukan pembunuhan dan mutilasi terhadap istrinya. Kondisi pelaku ini dalam kondisi sadar atau bagaimana, Pak? Nah, mohon izin Mbak, sebelumnya ya saya akan ceritakan penangkapannya Mbak ya. Nanti saya melanjutkan ke kronologisnya Mbak ya, yang tadi Mbak sampaikan. Jadi setelah itu saya mencoba mediasi si pelaku kan, rapat ke depan kan sambil memonitor situasi dengan Pak Kuwu Disontrol. Saya mendekat ke sana, saya coba teriak, Kang, sudah, saya tanggung jawab Kang, Akang jangan takut, saya tanggung jawab Akang nggak akan dimasakan, gitu. Akhirnya alhamdulillah lama di situ bersitegang dengan si pelaku. Saya sampaikan karena saya dengar dari pelaku dia akan menjual potongan daging tersebut. Saya bilang, nanti saya beli ini uangnya, tenang saja. Ya udah nanti saya ambil lagi katanya. Kan dia sambil pergi lagi. Ternyata setelah dia balik lagi, saya merapat ke tengah-tengah jalan kuburan di situ, Mbak. Nah di situ, alhamdulillah Mbak, itu si pelaku sempat bilang, ampun Pak, ampun Pak, ampun Pak. Nah kan gitu ya. Saya pikir wah ini udah masuk Mbak ya. Baik. Kita mediasi ke si pelaku gitu. Baik, kalau dari pandangan Pak Karnita pada saat pelaku melakukan penganiayaan ataupun pembunuhan ini dalam kondisi sadar? Kalau yang saya lihat ini yang sudah dimutilasi kan pasti itu dalam keadaan tidak sadar Mbak. Dalam keadaan tidak sadar, baik. Tidak sadar mungkin kan. Nah Mbak, setelah itu Mbak, setelah saya merapat, ya, dia ngomong begini, ya saya akan lemparkan pisau ini kan, gitu. Nah saya coba, ya sudah kalau begitu mah. Jadi si pelaku di depan, saya di tengah, Kuwu di belakang saya, dia melemparkan pisaunya kan, saya menunduk, dikirain Pak Kuwu Waryono itu Desa Cisonto mengambil pisaunya, ternyata saya menghindar, itu langsung nyerang Pak Kuwu, akan menusuk Pak Kuwu. Nah di situ saya kaget, akhirnya saya ngomong, kamu jangan apa-apakan Pak Kuwu, biar ke saya aja. Ternyata si pelaku langsung nyerang saya Mbak. Saya menghindar ke perengan kuburan itu ke tengah-tengah, ternyata saya kepleset Mbak, sampai saya terjungkal gini Mbak, panting kan gini nih. Nah si pelaku itu nyerang saya Mbak pakai pisau, dan di perut saya itu si pisaunya itu baju saya Mbak. Nah saya pegang tangannya, setelah itu tangannya saya dekat ininya sambil saya pegang ininya pisaunya itu, saya jongkirkan ke bawah. Baik, nah, berarti itu. Pada saat penangkapan ini pelaku sempat melakukan perlawanan hingga melukai Pak Karnita. Baik, terima kasih banyak atas informasinya Serka Karnita sudah bergabung bersama kami di News Malam, dan salam sehat Pak Karnita.